memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Kami, calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Bulukumba, akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya sendiri, Hasmawati SPDI dari SD Negeri 185 Bialo, Kabupaten Bulukumba. Saya sendiri, Wahyu Lain SPDI dari SD Negeri 40 Bontonyeleng, Kabupaten Bulukumba. Saya sendiri, Mira Hatrante SPD dari SMK Negeri 10 Bulukumba. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wahyu. Bagaimana kabarnya Bu Asma hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Asma. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin bisa menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach. Terima kasih Bu Wahyu atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asma. Selamat siang, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu Asma. Alhamdulillah sehat Bu. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat ya Bu. Amin. Bagaimana Bu? Kayaknya ada masalah dibicarakan? Baik Bu, ada ingin saya bicarakan sama Bu Asma. Baik Bu, apa yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bu, tentang penilaian akhir semester kemarin, saya merasa ada keganjilan dari memberikan nilai kepada peserta didik. Baik Bu, bisa diceritakan dari awal agar saya bisa paham Bu? Baik Bu, saya akan ceritakan begini Bu, ada salah satu siswa itu dia malas masuk ke sekolah, tapi tugasnya masuk semua, tapi hanya kehadirannya yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dianukan di sekolah, sudah di peraturannya. Misalnya peserta didik itu harus hadir minimal 80%, sedangkan dia hanya hadir 60%.
Tapi kalau berbicara tentang nilai tugas Bu, alhamdulillah tugasnya semua masuk. Jadi saya merasa bingung mau bagaimana. Nah, iya Bu. Dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan melakukan komunikasi atau berkolaborasi dengan pihak kurikulum agar diberikan penjelasan tentang bagaimana tentang penilaian yang ingin saya berikan kepada peserta didik. Terus juga saya akan melakukan pertemuan kepada peserta didik Ibu. Iya, iya, benar sekali Bu. Jadi menurut Ibu untuk Nah, baik Bu, saya akan melakukan komunikasi lebih mendetail kepada pihak kurikulum bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa dinaikkan kelas. Kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, kalau masalah kehadiran Bu, mungkin saja anak tersebut itu melakukan kegiatan setelah saya mencari informasi bahwa anak tersebut itu kadang dia tidak ke sekolah karena tidak ada uang pembeli bensin. Tapi kalau untuk masalah tugas Bu, alhamdulillah masuk semua tugasnya berjalan lancar. Seperti itu Bu. iya. Baik Bu, jadi apa yang Ibu dapat dari diskusi kita hari ini? Saya dapat pembelajaran Bu, yang saya dapatkan itu pembelajaran terutama kita harus lebih melakukan kolaborasi. Kita tidak perlu harus memecahkan masalah itu, memponis anak tersebut bahwa dia malas ke sekolah karena ini, tapi kita harus mendekati dan mencari informasi apa sebabnya sehingga dia tidak ke sekolah. Ya baik Bu, kira-kira apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalan kegiatan ini? Baik Bu, yang saya butuhkan itu dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan semua stakeholder yang ada di sekolah, terutama untuk harus melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan peserta didik. Iya, bagus sekali Bu. Kita perlu berkolaborasi ya Bu. Iya Bu, betul sekali. Kolaborasi itu dalam menyelesaikan permasalahan itu bagus sekali Bu, karena kita dapat mengetahui apa-apa saja yang menjadi hambatan atau halangan peserta didik itu tidak ke sekolah. Iya, iya. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan ini Bu Mira? Baik Ibu, insya Allah saya akan melaksanakannya dalam minggu ini Bu. Semoga kita semua ada kesempatan, maka kita akan melakukan pertemuan tersebut. Nah, iya Bu. Baik Ibu, saya juga akan melakukan koordinasi, mencari waktu, berbicara bincang santai dulu sama pihak kurikulum, kapan ada waktunya, agar saya bisa berkomunikasi, dan saya juga akan bertanya dulu kapan ada waktunya kepala sekolah dan teman yang lain dan peserta didik, supaya tidak mengganggu proses pembelajaran yang berlangsung di kelas Ibu. Iya Bu, iya Bu. Jadi terima kasih banyak atas refleksinya dan sudah mengajak saya untuk refleksi. Iya Bu, terima kasih Bu Asma sudah meluangkan waktunya. Iya, saya kira cukup hari ini ya Bu. Baik Ibu. Iya, baik. Oke. Mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Asma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wahyu. Bagaimana kabarnya Bu Asma hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Asma. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence, kehadiran penuh,
mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin bisa menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach. Terima kasih Bu Wahyu atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu Asma. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Wahyu? Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah semua kita sehat selalu. Baiklah, di sini kita akan melakukan coaching ya, betul Bu Wahyu? Betul Ibu. Di sini saya akan menjadi observer ya Bu Wahyu. Ya, saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan bentuk penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu Wahyu melakukan coaching apakah sudah sesuai menggunakan alur cerita atau belum, dan bagaimana sih nanti Bu Wahyu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Wahyu. Nanti jangan lupa ya Bu Wahyu, saat proses melaksanakan coaching ini Bu Wahyu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, seperti proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Wahyu ya. Baik Bu Mira. Dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Bu Wahyu ingin kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik Ibu, dari 3 kompetensi tadi Ibu sampaikan, kompetensi mana yang akan Ibu Wahyu kembangkan? Baik, secara spesifik. dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif Bu Mira, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present. Dengan mendengarkan aktif nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Bu Wahyu dalam proses coaching ini, indikator ketercapaiannya. Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Baik Ibu, mungkin itu saja pertanyaan hari ini dari saya untuk sebelum melakukan coaching. Semoga nanti Ibu Wahyu melaksanakan coaching selalu mengingat ya Bu Wahyu yang dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching Bu Wahyu. Saya semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu Mira, terima kasih. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wahyu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat ya Bu Wahyu. Amin, amin. Semoga kita sehat Bagaimana selalu. Bu? Kayaknya ada masalah. Kayaknya ada masalah Jalan. atau ada yang lain Bu? Ada yang dengan saya. Ya Bu, saya ingin berbicara dengan Ibu tentang kesulitan saya Bu, untuk apa yang mengendalikan siswa yang suka bisa saya berbicara bantu, Ibu? dan mengganggu temannya saat pelajaran berlangsung.
berlangsung. Baik Bu, bisa ceritakan dari awal apa yang merasa yang terjadi dalam proses pembelajaran diberikan nilai kepada Begini Bu, pada saat proses pembelajaran berlangsung, Baik Bu, ada siswa yang bisa diceritakan dari awal agar saya bisa paham Bu. Itu saya sudah menentunya, tapi setelah saya memperhatikan, dia mengulangi kembali perbuatannya itu. Jadi dari sini saya bisa semua tapi hanya kehadirannya yang tidak sesuai dengan peserta didik apa yang tidak fokus dalam belajar sekolah misalnya temannya misalnya peserta Iya Bu, karena siswa itu selalu mengganggu temannya. ada permasalahan yang ibu hadapi ini tapi kalau ibu bicara tentang nilai tugas alhamdulillah tugasnya semua Rencana masuk jadi kedepannya saya akan merasa memberikan bingung penjelasan yang lebih jelas dan menarik bagi Iya, Bu. siswa yang Dari perlu permasalahan menyesuaikan yang dihadapi dihadapi ini, pelajaran yang kira-kira apa rencana yang akan siswa tidak dilakukan? merasa bosan. saya akan melakukan jadi benar sekali ibu jadi menurut ibu untuk apa melakukan hal seperti itu agar diberikan Jadi kalau menurut saya Bu harus melakukan pendekatan kepada peserta didik. Jadi bagaimana anak tersebut harus ibu Iya, berikan iya, benar pendekatan sekali Bu. Jadi menurut Ya, Ibu keinginan untuk saya anak tersebut tidak boleh berbicara dan mengganggu temannya saya pada akan saat proses melakukan pembelajaran. apa itu jadi apa yang ibu dapat dari diskusi hari ini Saya bisa dapatkan solusinya dan saya lebih tahu dan mengerti langkah-langkah apa yang harus saya tempuh selanjutnya. kalau misalnya apa dukungan yang ingin saja anak tersebut berjalannya setelah saya Ya, saya butuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, serta semua murid yang ada di sekolah. tapi kalau untuk masalah tugas sekali mudah-mudahan kita perlu melakukan kolaborasi Bu. Iya. Baik Bu, jadi apa yang Ibu dapat dari diskusi kita hari ini? Iya Bu. Saya dapat pembelajaran Bu, saya kira kapan akan dilaksanakan terutama Insya Allah saya akan melaksanakan dalam waktu dekat ini. kita tidak depan dia Bu harus pecahkan masalah itu mumpuni saat sekolah dia Iya Bu. malas ke sekolah karena ini kata surat tersingkat dan kadang masih apa sebabnya sehingga dia tidak ke sekolah. Sama-sama Bu, sudah menemani saya. Kira-kira apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalan kegiatan ini? Ya, terima kasih Bu. Kepala sekolah, rekan sejawat, Ya. dan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk kerjasama dari peserta didik. Iya. Iya, bagus sekali Bu. Kita perlu berkolaborasi ya Bu. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Wahyu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu. Alhamdulillah, sehat selalu. Kira-kira kapan akan Sehat dilaksanakan? selalu. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat dan Wahyu. Amin, amin. Semoga kita sehat selalu. Bagaimana Bu? Kayaknya ada masalah ya atau arah ibu ingin berbicara tentang ada bincang dengan saya hari ini? Ya Bu, saya ingin berbicara dengan Ibu tentang kesulitan saya untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara dan mengganggu temannya saat pelajaran berlangsung. Baik Bu, bisa ceritakan dari awal apa yang terjadi dalam kasih dan saya akan bertanya. Begini Bu, pada saat proses pembelajaran berlangsung, ada siswa yang suka bercerita dan mengganggu temannya. Walaupun itu saya sudah menentunya, tapi setelah saya memperhatikan, dia mengulangi kembali perbuatannya itu. Terima kasih banyak atas refleksinya dan sudah mengajak saya untuk refleksi. Tidak fokus dalam belajar, suasana mengganggu temannya waktunya. Iya Bu, karena siswa itu selalu mengganggu Cukup temannya. hari ini ya Bu. Ada permasalahan yang ibu hadapi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Wahyu? Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah semua kita sehat selalu. Baiklah, di sini kita akan melakukan coaching ya. Betul Bu Wahyu? Betul Ibu. Di sini saya akan menjajak software ya Bu Wahyu. Ya, saya akan mengamati dan menilai saat ibu melakukan coaching dengan menggunakan wujud penilaian seperti apakah nanti di saat ibu Wahyu melakukan coaching apakah sudah sesuai menggunakan alur cerita atau belum dan bagaimana sih nanti Bu Wahyu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching dan bagaimana
Nah, nanti Koci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Wahyu. Nanti jangan lupa ya Bu Wahyu, ya, saat proses melaksanakan coaching ini Bu Wahyu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, seperti proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Wahyu ya. Baik Bu Mira. Nah, dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Bu Wahyu ingin kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik Ibu, dari 3 kompetensi tadi Ibu sampaikan, kompetensi mana yang akan Ibu Wahyu kembangkan? Baik, Secara spesifik. dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif Bu Mira, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present. Dengan mendengarkan aktif nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Bu Wahyu dalam proses coaching ini, indikator ketercapaiannya. Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Baik Ibu, mungkin itu saja pertanyaan hari ini dari saya untuk sebelum melakukan coaching. Nah, semoga nanti Ibu Wahyu melaksanakan coaching selalu mengingat ya Bu Wahyu yang dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching Bu Wahyu. Saya semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu Mira, terima kasih. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Asma? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Asma ada yang mau disampaikan atau yang mau diceritakan kepada saya? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah saya. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu. Ya mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Berarti apa yang mau disampaikan kepada saya Bu Asma? Begini Bu, di sekolah saya ini saya melihat itu siswanya itu kayak rasa bosan gitu Bu untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka bisa memanfaatkan yang ada di sekolah, kayak misalnya pakai infokus, terus di situ kan juga ada lapangan yang luas Bu. Oke, kalau saya garis bawahi ini, yang berarti permasalahan dari Bu Asma ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya kurang bervariasi, begitu ya Bu? Iya betul Bu. Pembelajarannya yaitu dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat, saya tanya sama siswanya, gimana nih pembelajarannya? Dia malas kayak gini karena mereka itu nggak antusias untuk belajar di sekolah. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Asma dapatkan? Saya itu pingin Bu adanya perubahan. Perubahan setidaknya sedikit terlihat di perubahan di sekolah, di mana yaitu cara pembelajarannya itu lebih diubah sedikit mungkin dengan menggunakan metode model atau pemanfaatan media Bu. Oke, jadi yang Ibu Asma harapkan di sini adalah perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Asma ingin atau dapatkan? Betul Bu, biar ada perubahan yang betul. Pak ibu siswa-siswana jadi ibu. Dia nggak sesuai ya apa? Mulai Tidak, lanjut Mi dari itu
baru setelah itu apa rencananya Ibu selanjutnya untuk mengerjakan hal tersebut. Langsung di-cut di situ, cut pakai di situ. Cut minyak pakai panjang. Nah, dan saya akan melakukan kolaborasi untuk beberapa hari ke depan. Jadi boleh he, ya no itu boleh he. Ya, Harus kau dilakukan. Ini lama main buan miro nih. Dipotong. Alhamdulillah, Bu Wahyu telah melakukan coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar. Saat belum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator pencapaian Ibu Wahyu dan indikator pencapaian ini Ibu Wahyu cara melakukan coaching. Apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu Wahyu terkait dengan indikator tersebut? Baik, Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita saya. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu, Ibu. Baik Bu Wahyu, menurut saya sebagai support tadi itu sudah bagus sekali ya Bu Wahyu, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur cerita di mana Ibu Wahyu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching tersebut. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian buat coaching juga ini membuatkan hasil sesuai dengan harapannya dan menerapkan prinsip coaching yang baik. Selamat ya Bu. Di sini sebelum kita akhir nih saya mau menanyakan pertanyaan kepada Wahyu. Yang sudah Ibu lakukan ini kompetensi apa saja yang ingin Ibu Wahyu kembangkan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali Bu Wahyu atas coachingnya tadi, Pak sudah menerapkan cerita. Luar biasa sekali, sudah terlihat sekali kalau Bu Wahyu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena di sini saya lihat respon itu sudah ada, menyampaikan apa yang sesuai diharapkan, tapi luar biasa sekali Bu Wahyu pengen lebih mengenal lagi. Semoga nanti kedepannya Bu Wahyu lebih baik lagi dan semoga bisa bertemu di lain waktu ya Bu Wahyu dengan berbagai pengalaman. Alhamdulillah ya Bu Hasma, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching, sempat saya menanyakan tentang indikator tercapainya ya Bu. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu Hasma tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Hasma terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Bu. Ya, menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan coachingnya sesuai dengan alur tirta, di mana Bu Asma ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coach, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian di selain itu pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Asma,
Di sini sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan satu lagi ya Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Kosin, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih dalam dan dapat mengarahkan Kosin dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali ya Bu Hasma. Tadi padahal dia sudah menerapkan alur tirta, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Bu Hasma. Pengen lebih menggali lagi ya. Semoga nanti next kedepannya Bu Hasma lebih baik lagi, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu Hasma, dengan berbagi pengalaman lagi. Baik Bu Asma, saya cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wahyu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat ya Bu Wahyu. Amin, amin. Semoga kita sehat selalu. Bagaimana Bu? Kayaknya ada masalah ya? Atau para ibu ini berbicara atau berbincang-bincang dengan saya hari ini? Iya Bu, saya ingin berbicara dengan Ibu tentang kesulitan saya untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara dan mengganggu temannya saat pelajaran berlangsung. Baik Bu, bisa ceritakan dari awal apa yang terjadi dalam proses pembelajaran Ibu? Begini Bu, pada saat proses pembelajaran berlangsung, ada siswa yang suka bercerita dan mengganggu temannya. Walaupun itu saya sudah menegurnya, tapi setelah saya tidak memperhatikan, dia mengulangi kembali perbuatannya itu. Jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan Ibu yang hadapi, yaitu mendapatkan peserta didik yang tidak fokus dalam belajar, suka mengganggu temannya. Iya Bu, karena siswa itu selalu mengganggu temannya. Dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, apa rencana Ibu untuk kedepannya atau yang ingin dilakukan? Rencana ke depannya, saya akan memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik bagi siswa, dan perlu menyiapkan strategi dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak merasa bosan. Jadi benar sekali Ibu. Jadi menurut Ibu untuk apa melakukan hal seperti itu? Jadi kalau menurut saya Bu, harus melakukan pendekatan kepada peserta didik. Jadi bagaimana anak tersebut harus Ibu berikan pendekatan seperti apa? Ya, keinginan saya anak tersebut tidak boleh berbicara dan mengganggu temannya pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Baik Bu, jadi apa yang Ibu dapat dari diskusi hari ini? Saya bisa dapatkan solusinya, dan saya lebih tahu dan mengerti langkah-langkah apa yang harus saya tempuh selanjutnya. Oke, baik Ibu. Apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan ini? Ya, saya butuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, serta semua murid yang ada di sekolah itu. Iya Bu, betul sekali. Mudah-mudahan kita perlu melakukan kolaborasi Bu dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan peserta didik. Iya Bu. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan Bu? Insya Allah saya akan melaksanakan dalam waktu dekat ini. Minggu depan ya Bu. Baik Bu, saya tunggu hasilnya untuk coaching Ibu lagi ya. Iya Bu. Terima kasih banyak atas refleksinya dan sudah mengajak saya untuk refleksi Bu Wahyu. Sama-sama Bu, sudah menemani saya cerita dan berbagi. Sama-sama Bu Wahyu, sampai ketemu lagi ya Bu Wahyu. Ya, terima kasih Bu. Cukup hari ini ya Bu Wahyu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini dalam kaitan tadi.
Oh ini udah kami yang terakhir di. Pasca. Itu syuting atau video ya? Iya, kan di foto mami sama. Ya kamu buat sama foto. Alhamdulillah ya Bu Mira, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator tercapaiannya ya Bu. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Mira tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Mira terkait indikator tersebut? Baik Ibu, Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai yang alur tirta. Terus saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan sudah meminta coaching itu bertanggung jawab atas tindakan yang ingin dilakukan. Seperti itu Bu Asma. Baik, menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya Bu, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu Mira ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian di selain itu pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Mira. Di sini sebelum kita akhiri, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan ini tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya dapat mengenal informasi lagi lebih mendalam tentang pemahaman dari coaching tersebut dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya saat itu. Seperti itu Bu Asma. Ya baik, luar biasa sekali ya Bu Mira. Tadi padahal sudah menerapkan tirta itu udah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Mira itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai yang sudah diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Bu Mira. Ingin lebih menggali lagi ya. Semoga nanti ke depannya Bu Mira lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu, dengan berbagai pengalaman lagi ya Bu. Ya oke Bu Mira, saya kira cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.